Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fania Anggi Mulyana, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 yang sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu Bapak Luki Febrianto MPD dan Ibu Linda Ratnasari SPD. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud oleh segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari tabel ini dapat terlihat jelas beberapa contoh pertanyaan yang mewakili langkah-langkah dari segitiga restitusi tersebut. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini murid akan ditanya pertanyaan bermakna untuk memunculkan motif intrinsik di mana murid tersebut harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut contoh kasus dan bagaimana cara penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Oke, nah itulah anak-anak keterampilan komunikasi sebagai keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Azkal, Azkal bangun Azkal. Ya Pak, Kok bisa-bisanya kamu tertidur di pelajaran Bapak? maaf Pak, ngantuk Pak, jam terakhir Pak. Aduh, kalau bicara soal ngantuk, Bapak juga sama, Azkal ngantuk. Bayangin Bapak harus bangun jam 3, ngemandiin anak, terus harus nganterin anak Bapak juga. Kalau dibilang ngantuk, Bapak juga sama ngantuk, Azkal. Coba kamu sebutkan berapa jam kamu tidur dalam sehari? 8 jam Pak. Kamu itu masih enak, Azkal. Kamu tidur bisa 8 jam. Coba Bapak, tidur Bapak cuma 3 jam. Bayangkan. Ya? Yep. Atuh, Azkal cingkarunya ka Bapak manya tiap hari Bapak teh kudu ngambakan wae kamu karena kamu tidur di kelas. Ya, Ya Pak, bisa untuk tidak mengulangi, untuk tidak tidur di kelas lagi. bisa Pak. Oke. Tolong ya, kasihan ke Bapak ya. Ya, Masa Bapak tiap hari, tiap pelajaran Bapak harus ngebangunin Azkal lagi, ya. Ya Oke. Pak. Oke, karena kejadiannya seperti ini, mau tidak mau Bapak harus komunikasi ke wali kelas kamu ya. Karena Bapak perlu memberitahukan hal ini pada wali kelas kamu. Ya. Siapa wali kelasnya? Bu Pania Pak. Bu Pania. Ya. Ya. Kalau gitu, Bu Pania mata pelajaran bahasa Sunda. Ya. Ya. Kalau kayak gitu, wayahna ya, Bapak harus komunikasi sama Bu Pania ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Askal. Sehat? Alhamdulillah. Askal, maaf ya Ibu. Panggil Askal ke sini. Ibu tuh mau mendengarkan cerita Askal nih. Katanya kemarin ada cerita nih di kelas Askal sama Parangga itu ada konflik sedikit katanya, kata anak-anak kelas. Betul itu? Betul Bu. Gimana ceritanya coba? Ya jadi saya kemarin tidur di jam pelajaran Parangga Bu. Tidur di pelajaran Parangga. Iya Bu. Terus? Ya saya tidur terus Parangga menegur. Parangganya menegur. Iya.
Oh, eh, itu kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Ya sebenarnya saya tuh capek Bu. Capek? Iya, saya semalaman ngerjain tugas. Terus kadang kalau misalkan udah ngerjain tugas tuh saya langsung main game Bu sampai tengah malam. Oh gitu, udah Iya, ngerjain tugas, Askal langsung main game. iya Bu. Terus gara-gara Askal ngerjain tugas, terus capek main game, besoknya gimana? Ya jadi saya butuh istirahat yang cukup Bu. Butuh Butuh istirahat istirahat yang yang lebih. cukup. Jadi Iya, istirahatnya di kelas ya? iya Bu. Nggak apa-apa ya. Ini Askaya nggak apa-apa. Kan setiap manusia itu punya kesalahan ya. Pasti setiap manusia itu bisa berperilaku demikian karena memang Askalnya juga capek ya. Ya betul. Askal capek karena Askal merasa sudah banyak kegiatan gitu. Iya Bu. Kegiatannya apa aja? Tadi dibilangin lagi coba. Saya ngerjain tugas semalaman, banyak tugas banget Bu di kelas tuh. Terus ya kan untuk ngilangin stres juga habis ngerjain tugas saya main game. Oh gitu. Kadang kalau udah main game tuh suka lupa waktu. Suka lupa waktu, Iya, betul. Berarti yang Askal butuhkan itu selain sesudah banyak nih ya Askal banyak kegiatannya setiap hari, berarti yang paling Askal butuhkan itu apa? istirahat yang lebih sih Bu. Istirahat yang lebih. Iya, Tapi berikut istirahat yang lebih pun penempatannya mungkin harus tepat ya. iya Bu. Berarti kira-kira kalau misalkan kegiatan Askalnya banyak nih, yang paling dibutuhkan sama Askal biar kegiatan Askal itu teratur apa coba? Mungkin manajemen waktu sih Bu. Ya betul ya, manajemen waktu. Nah tapi biar gimana nih Kak? Ibu kan bilang gini biar Askal mengerti, biar kalau tadi Askal bilang, oh ternyata betul manajemen waktu itu paling penting ya. Biar nggak ada nih apa kasus atau nggak ada nih kejadian kayak gini. Soalnya kan kalau misalkan Askal tidur di kelas itu juga merugikan ya. Iya Bu. Merugikan buat siapa coba? Buat Askal sendiri. Buat Askal sendiri. Terus terlebih untuk Guru pengajar, guru iya. Parangga ya, untuk Parangga. Jadi merugikan untuk Askal dan lingkungan sekitar Askal tuh. Nah, tadi kan Askal juga udah ngomong, Askal juga udah tahu bahwa memang tindakan Askal ini merugikan banyak orang, termasuk Askal sendiri ya. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu pengen tanya, masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang kita eh, rancang itu apa? Coba sebutkan salah satu aja yang berkaitan sama kasus ini apa? Mungkin yang saya ingat salah satunya menghargai guru sebagai pembimbing kita di kelas Bu. Menghargai guru sebagai pembimbing kita di kelas. Iya Bu. Dengan tindakan Askal yang tidur di kelas, menurut Askal itu sudah bentuk dari menghargai Parangga tidak? Tidak Bu. Tidak. Iya. Betul ya. Karena memang Parangga juga tidak mau nih ada siswa didiknya yang dia bimbing itu tidur ketika dia memberikan materi di kelas ya. Terus kira-kira sesudah Askal tahu bahwa kesalahan Askal itu seperti ini, apa yang Askal rasakan? Ya pada saya merasa bersalah Bu sama Merasa Parangga. bersalah. Ya. Terus realisasi dari perasaan bersalah Askal itu kira-kira harus bagaimana? Ya pastinya saya bakalan minta maaf kepada Parangganya. Minta maaf kepada Iya. Parangga, bersedia? Nah, berarti Askal dari sekarang nih mulai nanti pulang sekolah mau mencoba minta maaf kepada Parangga. Iya Bu. Boleh. Nanti Ibu juga Nanti Ibu juga coba komunikasikan sama Parangga supaya Askal bisa bertemu dengan Parangga dan kasus ini sudah clear ya, sudah tidak usah dibahas lagi. Baik, Gitu ya? Bu. Iya, Setuju? Bu. Setuju Bu. Baik. Terima kasih Askal. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, gimana Kal? Saya mau minta maaf Pak sama kejadian yang kemarin saya tidur di kelas pas pelajaran Bapak. Oh iya, kalau gitu permintaan maafnya Bapak terima. Terima kasih kamu sudah berani mengakui kesalahan. Ya, Pak. Semoga kedepannya kamu bisa memperbaiki diri lebih baik lagi ya. Baik Pak. Ya. Makasih juga ya Pak. Ya. Maaf ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Kartresna sebagai guru SMA Negeri 1 Cicalengka. Menurut saya, pendapat saya terkait dengan penanganan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Bu Pania
EISPD sangat bagus ya. Dalam artian bagus di sini karena ketika menangani suatu kasus itu kita mempertimbangkan segala sesuatu atau segala aspek yang ada pada diri peserta didik gitu. Sehingga terbentuklah sebuah penyelesaian yang berdampak pada peserta didik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrizi Askar Azkia. Di sini saya akan mentestimoni hasil dari pelaksanaan saya tentang segitiga restitusi yang dilaksanakan bersama Bu Pania. Jadi yang saya rasakan setelah menjalani segitiga restitusi itu, saya menjadi sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan dan saya ingin merubah diri tanpa adanya paksaan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Silakan masuk duduk. Maaf Bu, tadi aku kesiangan, nggak akan sekali-kali lagi buat telat. Masih sadar ya nasib telat? Sadar Bu. Gak apa-apa sih, Ibu nggak apa-apa ya. Setiap orang juga kan bisa melakukan kesalahan. Ibu yakin dengan Rasif masuk jam 7:15 ini, Ibu yakin Rasif punya alasan. Kira-kira apa coba alasan Rasif ini? Karena tadi malam aku begadang Bu. Begadang kenapa? Main game Bu. Oh main game sampai jam berapa Rasif? Sampai jam 2. Sampai jam 2. Tidurnya jam berapa? Jam setengah 3 Bu. Jam setengah 3 gitu. Tidurnya jam setengah 3 baru bangun jam 7. jam 7. Oh gitu. Jadi tadi nggak mandi dulu dong. Jadi kesiangan ya nyampe sini ya. Betul. Gak apa-apa sih ya. Memang setiap orang itu kan punya alasan masing-masing, dan tidak ada orang yang sempurna. Gak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kesalahan masing-masing. Dan tadi Ibu juga udah tahu bahwa alasan Rasif itu main game ya. Main game. Sekarang kan Rasif tahu nih kalau misalkan Rasif main game sampai malam sampai jam 2, yang Rasif rasakan apa? Kadang suka sakit kepala. Sakit kepala, kelelahan ya? Kelelahan. Terus efeknya? Capek. Terus pas di sekolah efeknya gimana? Kayak tadi. Jadi kesiangan. Jadi ada efeknya ya ketika Rasif melakukan sesuatu hal itu pasti ada dampaknya. Jadi itu sesuatu hal itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau Rasif tidur sampai jam 2 karena main game, besoknya capek, besoknya kesiangan, yang rugi siapa? Rasif sendiri juga ya. Rasif ingat gak salah satu keyakinan kelas yang Rasif bikin sama wali kelas Rasif? Siapa wali kelasnya? Bu Rika. Apa salah satu keyakinan kelasnya? Coba. Harus jadi siswa yang disiplin. Kira-kira dengan Rasif yang kesiangan kayak gini itu udah mencerminkan disiplin apa enggak? Enggak ya? Kenapa? Kesiangan. Kalau disiplin berarti harusnya nyampe ke sekolahnya jam berapa? 6.45. Jam 6.45 ya. Berarti bangun dari rumahnya harus jam berapa kira-kira efektifnya? Jam 5, jam 6. Berarti tidurnya itu biar efektif, biar ideal tidurnya harus jam berapa? Jam 9. Boleh bisa main game? Masih boleh main game? Masih bisa. Tapi sebelum main game, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Rasif? Belajar terlebih dahulu. Ya karena karena Rasif juga memang masih belajar, butuh hiburan juga ya karena tugasnya banyak banget. Boleh belajar, boleh sambil main game, boleh. Tapi kira-kira apa yang Rasif butuhkan? Manajemen waktu Bu. Manajemen waktunya betul, manajemen waktunya yang terstruktur dan benar. Kalau misalkan Rasif punya jadwal jam berapa nih? Pulang sekolah jam berapa? Jam 15.45, terus boleh istirahat dulu mungkin ya sebentar. Dilanjut belajar lagi di rumah, cukup nggak belajar 1 jam? Cukup belajar 1 jam, berarti boleh main game juga? Boleh. Nih, main gamenya berarti kalau belajar 1 jam masa main gamenya lebih dari 1 jam? Berarti harus imbang nggak? Harus imbang. Kalau belajarnya 1 jam, main game juga harusnya kurang dari 1 jam gitu. Jadi nanti imbang ketika Rasif sudah belajar,
Rasif juga terhibur oleh main game, Rasif juga cukup istirahatnya. Nah kira-kira kalau 3 hal itu seimbang menurut Rasif, nanti kedepannya Rasif bisa nggak lebih disiplin? Bisa ya. Jadi kalau hari ini Rasif merasa menyesal apa enggak? Merasa menyesal. Berarti apa yang harus Rasif lakukan untuk hal-hal yang mendatang? Tidak begadang. Tidak begadang lagi, terus Manage waktu yang baik. manage waktu yang ya udah hari ini mau makan, besok Rasif tidak boleh mengulangi hal ini lagi ya. Ya sekarang ke kelas pelajaran coba. Bu Pani. Oke. Makasih Rasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureka Susilawati dari SMA Negeri 1 Cicalengka. Saya rekan kerja dari Ibu Pania Enji, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Cicalengka, CGP angkatan 11. Saya sudah mengenal Bu Enji kurang lebih 3 tahun terakhir. Beliau tadi sudah menyelesaikan permasalahan yang ditemukan pada saat Bu Enji ini melakukan pekerjaan tambahan, yaitu sebagai guru piket. Ada salah satu siswa yang melanggar peraturan sekolah. Bu Enji alhamdulillah sudah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan restitusi segitiga, dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ya alhamdulillah untuk kegiatan CGP ini Bu Enji sudah menerapkan semua ilmu yang didapatnya selama pembelajaran CGP di kehidupan sehari-hari, terutama pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rasif. Saya akan memberi testimoni tentang segitiga restitusi, dan saya merasa sadar dan tidak ada keterpaksaan untuk berubah ketika saya ditangani segitiga restitusi dari Bu Pania. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya laksanakan. Semoga terinspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.